Untuk menginstal kemakmuran, bagaimana caranya? Halo, bersama Yurita dari Mirai People Development Consultant. Jika mempelajari ilmu metafisika Cina, kita bisa melihat di bahasan sebelumnya ya, itu ada hari-hari khusus di mana hari dan waktu khusus kayak gitu ya, jam khusus yang bisa kita manfaatkan untuk menginstal itu apa sih kayak gitu. Menginstal itu adalah memasukkan program ke dalam diri kita, memasukkan program ke alam bawah sadar kita. Bagaimana caranya? Itu dengan afirmasi. Seringkali teman-teman itu mengalami kesulitan ketika afirmasi. Jadi misalnya saya adalah ini karena berkaitan dengan kemakmuran, mengucapkannya ada berbagai macam hal, tapi misalnya ya, salah satunya adalah saya magnet uang atau uang mudah datang kepada saya. Nah, ketika mengucapkan kata uang, ternyata dalam dirinya itu terjadi penolakan. Dia ngerasa nggak nyaman kayak gitu ketika mendengar kata uang. Entah itu punggungnya sakit, tangannya sakit, atau kepalanya cenut-cenut kayak gitu. Ada berbagai macam hal. Yang jelas tubuh itu kan memiliki kecerdasan sendiri ya. Jadi ketika kita afirmasi soal uang, ternyata tubuh kita mengalami penolakan kayak gitu, mengalami hal-hal yang tidak nyaman di tubuh kita. Nah, entah itu di kaki kayak gitu, bisa juga bisa berbagai macam hal. Nah, itu kita harus cari tahu dulu penyebabnya kalau terjadi penolakan ketika kita melakukan afirmasi yang berkaitan dengan uang. Kita harus uninstall dulu itu. Jadi kita cari tahu penyebabnya, apa yang membuat kita mengalami penolakan ketika berbicara mengenai uang. Ada yang telinganya sakit, tiba-tiba telinganya ning kayak gitu. Itu bisa jadi juga. Nah, itu teman-teman harus cari tahu apa penyebabnya ya. Kenapa ya saya bisa seperti ini? Kayak gitu. Ambil waktu khusus. Ada pakai remove day atau destructor day, itu juga bisa ya. Ke Mirai bisa dapat tanggalnya. Bisa dapat tanggal dan jam yang bagus untuk menguninstall program tersebut. Nah, program tersebut itu kita dapat dari mana sih? Kayak gitu, yang menyebabkan kita jadi luka batin terhadap uang. Biasanya dari orang-orang terdekat. Entah itu dari orang tua, mungkin jadi sedih. Mungkin dari orang tua, terus bisa juga dari teman, bisa juga dari pasangan kayak gitu. Nah, itu teman-teman harus cari tahu sendiri karena setiap orang berbeda ya. Bagaimana cara cari tahu penyebab luka batin terhadap uang itu disebabkan oleh apa atau oleh siapa kayak gitu, oleh peristiwa apa. Kita ngambil waktu, entah itu ketika bangun pagi, pokoknya jangan di antara kesibukan kita ngambil waktu khusus, kita diam, terus kita mengingat-ingat atau kita mengucapkan kata uang. Nah, ketika terjadi penolakan ketika kita mengucapkan kata uang kayak gitu atau money kayak gitu, terserah teman-teman nyamannya menggunakan kata uang atau menggunakan kata money kayak gitu. Nah, itu kenapa saya tiba-tiba muncul kata money, karena ternyata ada kisah dari klien saya, kalau dia dengar kata uang nggak masalah, tapi begitu dengar kata money kayak gitu tuh telinga dia mendenging. Nah, seperti itu. Nah, itu dicari tahu penyebabnya apa. Kita mengambil waktu, kita bisa bermeditasi atau kita hening kayak gitu, mengingat-ingat peristiwa tersebut. Nah, setelah kita mengingat peristiwa tersebut, apa penyebabnya dan siapa yang menyebabkan hal tersebut, yang menyebabkan kita menjadi terluka ketika mendengar kata uang kayak gitu, itu kita mengobservasi. Kalau ada mentornya sebetulnya jauh lebih enak ya, karena sama mentor atau sama coach kayak gitu ya, bimbing tersebut akan membantu teman-teman, mengarahkan teman-teman untuk menuju pada peristiwa itu.
akan menuju pada peristiwa di mana teman-teman terluka dengan ketika mendengar kata uang atau kata money. Nah, itu tapi kita juga bisa melakukannya sendiri kalau kita tidak mempunyai mentor yang bisa membimbing kita ke arah sana. Caranya adalah kita hening sejenak, kita mengambil waktu lebih mudah. Nah, waktu yang diberikan oleh Mirai yang disebut dengan remove day atau distractor day dan diberikan jam khusus itu sebetulnya untuk mendukung kita. Jadi energi pada waktu tersebut membantu kita untuk memudahkan kita menuju ke sana, mengingat-ingat kembali peristiwa yang menyakitkan kita. Jadi apa itu peristiwanya? Itu yang membuat kita terluka untuk masalah uang tersebut. Nah, setelah kita bisa mengingat, kita membayangkan. Kita bayangkan kita hadir di peristiwa itu ya. Di peristiwa mungkin pada saat itu teman-teman mendengar orang tua berkelahi mengenai masalah uang. Ya teman-teman misalnya saya kayak gitu ya. Jadi Rita kecilnya ini pada saat kecil itu bagaimana, nah dilihat gitu, dihadirkan kembali pada saat peristiwa tersebut. Peristiwa teman-teman ketika mungkin ambil contoh ketika orang tuanya berkelahi mengenai masalah uang kayak gitu. Itu yang membuat trauma. Nah, teman-teman pada saat itu hadir misalnya salah satu ketika hadir itu dibayangkan peristiwa tersebut, dilihat peristiwa tersebut, dirasakan bagaimana bagaimana perasaannya ketika melihat orang tuanya berkelahi pada saat itu mengenai masalah uang. Nah, dirasakan sampai rasa sakit, celekit-celekitnya, rasa nggak enaknya kayak gitu, dibiarkan saja. Setelah itu teman-teman keluar dan dan ketika itu teman-teman keluar mengobservasi dan mengatakan bahwa nggak masalah, mengampuni, membangkitkan dalam diri bahwa nggak masalah, itu sudah berlalu dan semuanya baik-baik saja. Itu terus teman-teman mengampuni, mengatakan hal tersebut dan melepaskan. Jadi udah nggak usah diingat-ingat lagi, namanya juga udah melepaskan ya gitu. Prosesnya bisa sekali jadi enggak, terus terang enggak, even itu tapi bisa juga satu kali, tergantung orangnya dan tergantung seberapa besar luka batin tersebut. Jadi bisa yang satu kali jadi, tapi the most beberapa kali untuk penyembuhan luka batin ini. Jadi beberapa kali dia harus menenangkan diri, mengambil waktu untuk menyembuhkan. Karena kan seiring perjalanan waktu, ketika kita sudah menjadi dewasa, ada berbagai macam faktor yang menyebabkan kita terluka mengenai masalah uang. Bisa jadi karena orang tuanya pada saat itu juga hidupnya pas-pasan, ya kan? Terus bisa juga karena perkelahian antar teman kayak gitu. Terus TK, SD, SMP, SMA, kuliah, dunia kerja itu bisa menimbulkan berbagai macam luka. Jadi diberesin satu-satu mana yang membuat itu terluka, membuat teman-teman susah untuk menginstall atau mengafirmasi untuk menarik kemakmuran. Jadi intinya adalah penyembuhan luka batin. Ada begitu banyak, di YouTube juga banyak kan caranya untuk menyembuhkan luka batin mengenai berbagai macam. Jadi luka batin itu nggak cuman mengenai relationship kita dengan orang tua, dengan saudara, dengan pacar, dengan bos kayak gitu, nggak cuman itu. Luka batin itu bisa disebabkan, saya luka batin sama kucing, saya takut sekali sampai sekarang sama kucing dan itu harus disembuhkan. Karena waktu kecil saya pernah dicakar dan itu membekas sampai sekarang. Saya kalau ngelihat kucing takut. Nah, itu juga harus disembuhkan. Oke, balik lagi mengenai untuk install kemakmuran. Jadi cari tahu apa yang menyebabkan terjadi penolakan ketika teman-teman mengafirmasi untuk mendapatkan kemakmuran.
atau memudahkan teman-teman untuk mendapatkan uang, tapi ternyata terjadi penolakan. Nah, itu cari tahu apa penyebabnya, terus habis itu dimaafkan peristiwa tersebut. Setelah dimaafkan, dilepaskan. Nah, ketika itu sudah terlepas, teman-teman mengafirmasi diri atau memprogram alam bawah sadar kita supaya kita lebih mudah untuk menarik kemakmuran. Kalau pengalaman saya ketika saya mengafirmasi pada hari dan waktu yang pas, terus nggak lama kemudian, nggak lama itu bukan maksudnya berapa menit atau berapa jam kemudian, maksud saya adalah beberapa hari itu ada teman yang mengucapkan terima kasih atas bantuan saya, kayak gitu, dia mentransfer. Nah, waktunya itu berapa lama, yaitu bukan kita yang tahu, kayak gitu. Jadi tergantung yang tahu kita siap untuk menerima berkat itu kan yang menciptakan kita, ya kan? Jadi yang tahu bahwa kita sudah benar-benar sembuh dan siap menerima berkat berupa kemakmuran itu, yang tahu persis adalah pencipta kita. Jadi konselor itu atau mentor atau coach gitu, terserah teman-teman menyebutnya apa, itu tugasnya hanya membantu untuk mengarahkan, untuk menuntun. Seperti saya membantu untuk kalau misalnya ada teman-teman yang kesulitan untuk menginstal sesuatu, menginstal untuk kemakmuran, kayak gitu. Nah, itu saya membantu pada hari yang baik untuk melepaskan luka masa lalu tersebut. Nah, ketika sudah bisa melepaskan luka masa lalu itu, baru kita install energi yang baik. Kita mengafirmasi ke diri kita untuk mudah menarik kemakmuran. Dan ini sebuah proses ya. Jadi jangan berpikir bahwa udah dikasih hari yang baik, waktu yang baik, terus tiba-tiba macleng kayak gitu. Apa sih macem? Bukan, nggak tiba-tiba ya, kayak gitu. Jadi nggak tiba-tiba, proses itu butuh proses, dan waktunya berapa lama itu hanya Tuhan yang tahu. Kami para konselor itu hanya membantu mengarahkan supaya teman-teman mudah. Jadi waktu yang diberikan itu hanya untuk mempermudah, mendukung kita, mensupport kita. Jadi saya atau di Mirai itu tidak mengajarkan sulap bim salabim kayak gitu terus langsung jadi, enggak gitu. Tapi kami membantu proses supaya lebih mudah gitu. Lebih mudah untuk menarik apa yang kita inginkan. Seperti, jadi kalau kita udah kayak komputer kayak gitu kan, ketika udah diinstal ulang kan, jadi kita programnya jadi lebih cepat ya untuk bekerja. Nah, demikian juga ini, ketika hal-hal yang tidak baik dalam diri kita udah mulai dilepasin satu persatu, apa yang membuat kita sakit kayak gitu, terus kita udah bersih lagi, kayak komputer yang udah dibersihin, terus kita program ulang, kerjanya kan jauh lebih cepat. Nah, itu menganalogikannya seperti itu. Jadi memasukkan atau menginstal afirmasi untuk mendapatkan kemakmuran itu tujuannya adalah untuk kita mudah untuk menarik apa yang kita inginkan, entah itu uang, entah itu jabatan, entah itu pasangan kayak gitu. Tapi ini bahasannya mengenai kemakmuran, ya otomatis supaya teman-teman mudah untuk menarik kemakmuran. Dan perlu diingat bahwa kemakmuran itu datangnya, yang namanya berkat Tuhan itu kan datangnya bisa dari mana aja ya gitu. Jadi bisa juga jadi bisnisnya jadi berkembang jauh lebih cepat, bisa juga ternyata dapat warisan, atau bisa juga ada yang tiba-tiba ada seorang teman yang mungkin dia mendapatkan untung banyak terus akhirnya berbagi
itu juga bisa, atau menang undian itu juga bisa. Jadi ada berbagai macam hal yang untuk mendapatkan kemakmuran gitu. Semoga ini membantu teman-teman untuk menginstal atau memprogram ulang kayak gitu ya, memprogram pikiran bawah sadar kita untuk supaya kita lebih mudah untuk nanti nggak tahu gimana, pokoknya teman-teman rasanya cuma pengen bekerja, rasanya pengen bekerja terus banyak ide kayak gitu, banyak ide bermunculan, terus teman-teman jadi senang bekerja, nggak bermalas-malasan, energik. Nah itu salah satu contoh ketika teman-teman merasakan bahwa sudah bisa menginstal energi kemakmuran. Banyak ide, pikiran jernih, memanfaatkan waktu dengan baik, memanfaatkan uang dengan baik. Jadi mungkin selama ini boros kayak gitu, itu juga bisa pada akhirnya jadi lebih diperhitungkan, oh ini penting, ini nggak penting kayak gitu. Nah yang waktu itu tanya bagaimana supaya saya tidak boros, nah itu bisa cari tahu penyebabnya apa yang membuat boros. Nah setelah itu baru diinstal. Nah salah satunya cara menginstal menggunakan itu, install kemakmuran, supaya teman-teman nggak boros kayak gitu. Aku tuh punya banyak uang tapi nggak tahu uangku pada lari kemana. Itu ada klienku klien saya ya mengatakan seperti itu, dan disarankan untuk yang tadi saya ceritakan. Semoga ini membantu teman-teman untuk bagaimana caranya menginstal kemakmuran. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.